diganti dengan yang lain berarti kita tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah kan. Rasulullah itu ketika sholat ya, ketika takbiratul ihram ya bacanya Allahu Akbar. Nggak pernah diganti dengan subhanallah, alhamdulillah ataupun yang lain. Ketika kita ingin berzikir yang lain berarti ya di luar sholat, maksudnya di selain takbiratul ihram. Gitu saja kan. Nah, karena memang aturan syariat yang mengajari sholat itu ya Nabi Muhammad. Nggak boleh kita rubah-rubah dengan cara yang lain. Kalau kita rubah dengan cara yang lain sih memang siapa yang mengajari kan. Rasulullah kalau sholat takbiratul ihramnya ya Allahu Akbar. Ya memang syariat Islam atau aturan Islamnya seperti itu. Wayajibu, lanjut wayajibu lan wajib apa karena niati barengake niat bitakbiri kelawan maca takbir. Nah, dan wajib ketika kita membaca takbir itu disertai niat atau niatnya itu ketika kita waktu takbir. Jadi dalam berdiri itu ada 3 rukun yang wajib maksudnya berdiri di awal itu ya. 3 rukun wajib yang wajib dilakukan bersamaan yaitu berdiri, terus takbir. Dan ketika takbir kita itu di dalam hatinya harus disertai dengan niat kita sholat. Seperti di bab yang kemarin. Jadi Allah hati kita itu harus sudah ada kesengajaan mengungkapkan niatnya. Allah hati kita bilang usolli fardol maghrib. Kalau jamaah ditambahi makmuman. Hu akbar gitu. Jadi ketika di takbirnya itu harus disertai dengan niatnya itu sendiri. Enggak boleh niatnya itu di dalam hatinya dilakukan kok sebelum kita takbir atau sesudah kita takbir. Nah, karena aturannya syariat, niatnya itu dilakukan di awal pertama kita melakukan kewajiban sholat yaitu berdiri. Berdiri terus niat dilakukan juga dengan waktu bersamaan dengan takbir. Allah di hatinya harus memulai atau ada kesengajaan saya niat melakukan sholat wajib duhur, maghrib atau isya atau yang lain. Kalau berjamaah tambahi menjadi makmum lillahi ta'ala hu akbar gitu. Jadi harus ada loh ya. Ketika kita kok waktu takbir hatinya kosong tidak melakukan kesengajaan apapun nanti ya tidak sah sholatnya. Jadi karena niat itu memang kewajiban pertama di permulaan setiap ibadah, kecuali di puasa. Kalau puasa itu boleh dilakukan sebelum subuh. Kan waktu ibadah pertama puasa kan pada waktu subuh. Harusnya seperti itu, tapi Rasulullah mengajarinya hendaknya dilakukan niat itu sebelum waktu subuh. Karena memang sulit untuk menyertakan bersamaan pada awal waktu ketika puasa, ketika kita melakukan niat. Tapi kalau dalam sholat itu tidak boleh kok niatnya kita lakukan di sebelum ataupun setelah kita takbiratul ihram. Karena memang aturannya yang sudah dirumuskan para ulama disarikan dari Quran hadis, akhirnya muncul kesimpulan bahwa niatnya sholat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Allah hati kita bilang usolli fardul maghrib. Ketika jamaah ya makmuman lillahi ta'ala hu akbar itu sudah cukup. Atau pakai kesengajaannya di hati itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain yang penting kita paham itu boleh-boleh saja. Allah saya niat sholat wajib maghrib, kalau jamaah tambahi makmuman lillahi ta'ala hu akbar, harus seperti itu. Jadi nggak boleh ya dalam dalam satu gerakan itu kok salah satunya ditinggal, nggak niat atau nggak takbiratul ihram atau nggak berdiri dengan sempurna nanti ya ada sholatnya nggak sah. Harus ketiganya itu dilakukan bersamaan. Wa aman Nawawi, anapun utawi Imam Nawawi iku faktaro. Mongko milih sapa Nawawi al-iktifaa ing ngalap cukup bil muqaranati kelawan bebarengan al urfiyati kang bangsa umum. Bihaitsu ya itu
kelawan bihaitu yu'adu kelawan sekerine dan wilang-wilang urfan ing dalam umume apa anahu temen setuhune man iku mustahdharun wong kang ngadirake li sholati maring sholat. Nah, sedangkan Imam Nawawi memilih bahwasanya menyertakan niat itu cukup dengan urfiyah umumnya, dengan sekira keumuman itu bisa dianggap. Bahwasanya maksudnya gimana? Orang tersebut itu menghadirkan sholat. Maksudnya dia itu ada kesengajaan untuk melakukan sholat. Jadi itu pendapat Imam Nawawi. Bahwasanya muqaronahnya itu sebangsa urfiyah. Jadi harus ada kesengajaan, tidak perlu untuk sampai sedetail menghadap kiblat, maksudnya niatnya itu loh. Jadi umumnya ketika hatinya itu sudah ada 3 kesengajaan itu, saya niat melakukan sholat wajib, duhur, makmuman lillahi ta'ala gitu ya, cukup. Di muqaronah menyertakan niat itu umumnya ketika kita takbir itu sudah ada kesengajaan yang diungkapkan di dalam hatinya. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi. Warabi'u utawi rukun salat kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Au badaluha utawa gantine Fatihah liman maring wong liman keduwe wong layah faduha kang urung apal sapa man. Fardhon iku fardu kanat ana apa salatu salat au naflan utawa salat sunah. Nah, rukun yang keempat itu adalah membaca Fatihah ataupun ganti dari Fatihahnya itu sendiri, tapi bagi orang yang memang belum hafal Al-Fatihah. Nah, jadi kalau bagi orang biasa yang sudah hafal Al-Fatihah, bacaan Fatihahnya itu memang harus dibaca, nggak boleh diganti, nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Bacaan Fatihah pada umumnya mulai alhamdulillah sampai ilah waladolin itu yang wajib, nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Nah, tetapi bagi orang yang tidak hafal atau belum mampu membaca Al-Fatihah, nah, nanti dia membaca dengan hal lain yang semampunya. Entah itu bisanya cuma berzikir ya berzikir, atau mungkin bisanya terjemahannya ya terjemahannya gitu. Entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Saya ulangi, yang keempat rukun sholat itu adalah membaca Fatihah. Itu wajib. Meskipun kita menjadi imam ataupun menjadi makmum, itu nanti tetap wajib dibaca surat Al-Fatihahnya. Ya, nanti kalau Al-Fatihahnya bagi makmum ada cara bacanya sendiri. Boleh ketika disertai imam ataupun setelah imam. Biasanya kan kalau umumnya itu kalau menjadi makmum, kita baca Fatihahnya ketika seorang imam itu sudah membaca surat sunnahnya itu kulhu atau kunas, lah itu kita baru baca Al-Fatihah. Tapi bagi seseorang yang biasa enggak sholat ataupun berjamaah tapi di rakaat ketiga keempat kan gitu, nah itu nanti baca Fatihah seperti biasanya. Dan bacaan Fatihah itu tidak boleh diganti dengan bacaan yang lain. Harus membaca surat Al-Fatihah itu sendiri mulai dari Bismillah sampai Alhamdulillah sampai waladolin. Itu wajib, nggak boleh diganti. Ketika seseorang itu memang sudah hafal dan bisa membaca. Kalau orang yang belum hafal ataupun masih dalam tahap belajar sholat, ya itu nanti membaca zikir apapun yang dia mampu, ataupun terjemahannya Al-Fatihah, ataupun cuma bisanya diam, ya nanti diamnya dengan pengkira-kiraan bacaan Al-Fatihah. Semisal ya baca Al-Fatihah itu setengah menit cukup, ya berdirinya setengah menit. Jadi gitu ya. Jadi kalau rumusan di fikih yang sudah ditulis di Fathul Qarib itu umumnya itu bagi orang yang mampu seperti biasanya, mampu keadaannya, mampu sehat, bisa membaca, lah itu seperti itu. Harus dilakukan
sesuai prosedur.